penelitian, tentang tulisan jurnal, dan tentang buku, begitu. Nah, jadi fokusnya nanti ada pada penilaian jurnal dan sebagainya. Ini menjadi sangat penting. Kenapa? Karena ternyata dari angka kredit yang dibutuhkan oleh teman-teman guru ketika akan naik pangkat ini adalah ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan. Nah, biasanya penghambatnya atau terkendalanya adalah pada pengembangan keprofesian berkelanjutan, baik publikasi ilmiah, pengembangan diri maupun karya inovatif. Nah, hal ini tentu bukan karena teman-teman tidak bisa, tetapi kadang-kadang ada kesalahan-kesalahan kecil yang itu penting gitu. Kesalahan-kesalahan kecil tapi itu fatal. Nah, inilah nanti mari kita diskusikan hal-hal yang seperti itu. Nah, sebelum kita mulai, tentu saya ingin mengingatkan teman-teman bahwa inilah yang syarat dan ketentuan yang berlaku yang ada di buku 4 Permenpan 16 2009. Yang ini sudah baku aturannya seperti ini. Artinya ketika teman-teman guru mulai dari 3D mau ke 4A itu sudah ada syarat dan ketentuan berlaku. Minimal 1 laporan hasil penelitian. Nah, berarti mau tidak mau teman-teman harus membuat penelitian. Nah, dan seterusnya sampai jenjang tertinggi ada 1 jurnal dan 1 penelitian. Nah, secara tabel ini pun sudah ada di buku 4 berapa angka kredit yang dibutuhkan. Teman-teman juga harus mencermati di sini minimal 1 laporan penelitian. Nah, di dalam buku 4 teman-teman itu yang teman-teman guru yang harus diingat adalah tidak ada keharusan di sana untuk PTK ya. Jadi jangan merasa harus PTK. Penelitian ini boleh penelitian pendidikan terkait dengan tugas mengajar di sekolahnya. Begitu. Jadi jangan seolah-olah harus PTK sehingga orang luar pun itu akhirnya menjadi seperti sarkastis ya terhadap kita. Kenapa harus PTK? Kenapa harus PTK? Padahal sebetulnya di aturan itu tidak disebut PTK, tetapi minimal 1 laporan penelitian. Nah, penelitian ini bisa penelitian umum, penelitian pendidikan yang terkait dengan tugas kita mengajar di sekolah kita. Nah, jenis publikasi ilmiah yang wajib dalam kenaikan pangkat mulai dari golongan 3D tadi adalah penelitian, artikel jurnal, dan buku. Itu meskipun jumlahnya ada 10, tetapi ini menjadi wajib ketika mulai dari golongan 3D tadi. Mulai dari 3D, kemudian berturut-turut 4A sampai ke mulai dari ke 4C itu syaratnya sudah masing-masing berbeda. Meskipun sebetulnya jumlahnya ada 10 ya. Ada 10 jenis publikasi ilmiah. Dan teman-teman mestinya ini juga sudah menjadi hal yang biasa untuk teman-teman guru karena sudah ada dalam Permenpan RB nomor 16 tahun 2009. Nanti teman-teman boleh berdiskusi apa saja 1 sampai 10 itu karena saya tidak mungkin menyampaikan semuanya satu persatu pada waktu yang sangat singkat ini. Nah, gambaran penilaian data yang didapatkan ya dari direktorat. Ini rata-rata ada 46% yang tidak dapat dinilai. Tidak dapat dinilai itu karena kesalahan-kesalahan ya, kesalahan-kesalahan teknis, lampirannya tidak lengkap, pengesahan tidak ada lah. Jadi ini bukan karena teman-teman guru yang nggak bisa, tapi kadang-kadang kesalahan-kesalahan teknis ya. Yang paling banyak tentu ada kesamaan-kesamaan, ada plagiat-plagiat, bukan plagiat dalam arti kita menuduh, tetapi ada kesamaan antara karya yang satu dengan karya yang lain. Gitu. Nah, ini yang sudah dipetakan oleh direktorat yang kemudian bisa kita lihat ternyata yang tidak dapat dinilai 46%, yang mendapat nilai kurang dari 12 karena syaratnya 4A ke 4B adalah 12 untuk angka kredit publikasi ilmiah dan KI-nya itu ada 17%, yang dapat dinilai mendapat angka 8 sampai 11 kurang sedikit ya, nyaris itu ada 8%, yang mendapat angka 4 sampai 8 22%, yang mendapat nilai 1 sampai 4 7%. Dan jadi ini kira-kira penilaiannya seperti ini, hasil dari simpulan dari yang sudah dilakukan oleh direktorat seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Ini kesalahan-kesalahan yang diidentifikasi ya, kesalahan-kesalahan yang diidentifikasi oleh direktorat bahwa
publikasi ilmiah yang diajukan banyak yang belum memenuhi syarat ya. Belum memenuhi syarat itu misalnya begini, prosding ini yang banyak ya. Prosding itu hanya dikirimkan prosdingnya saja sehingga kami tidak bisa menilai ya, karena kalau prosding itu kan baru makalahnya, berarti perlu surat tugas, perlu daftar hadir kalau itu tingkat kabupaten kota misalnya, perlu sertifikat, perlu surat undangan sebagai pembicara. Nah ini jadi jangan merasa kalau sudah mengirimkan prosding itu sudah oke. Nah ini persoalan-persoalan seperti ini. Kemudian publikasi ilmiah tidak sesuai pedoman, misalnya terlalu tipis ya, PTK hanya 30 halaman, tidak ada lampirannya. Nah ini tidak sesuai dengan pedoman yang ada, yang kita ada di buku 45. Nah, ada yang mengajukan KTI tapi bukan buatan sendiri. Nah ini banyak juga ya, banyak juga yang seperti ini. Sehingga kita temukan orang yang satu dengan orang yang lain sama itu juga banyak. Dulu naik pangkat ke 3A, 4A itu memang belum wajib membuat pengembangan profesi sehingga lancar. Tetapi begitu ke 4, mulai dari 4A ke 4B mulai agak tersendat karena harus membuat publikasi ilmiah. Banyak juga yang mengajukan bukan jenis ya, bukan jenis yang dinilai. Misalnya buku LKS, kemudian kumpulan soal, kemudian sukses kiat UN, misalnya seperti itu, hanya membahas soal-soal. Nah itu tidak bisa dinilai meskipun buku tersebut laris begitu ya, buku tersebut office lah gitu ya, tetapi memang tidak bisa dinilai karena tidak ada kriteria di dalam aturan buku 4 dan buku 5. Tidak sesuai, terlalu umum ya, tidak perlu, tidak ada pengesahan, tidak jelas apa, mengapa, bagaimana. Ini adalah kesalahan-kesalahan umum. Tanpa lampiran atau kurang lampirannya ya, bukti-bukti dokumen atau lampiran kurang lengkap, atau yang sering ditemukan jika ada lampiran tapi itu palsu gitu ya. Misalnya daftar hadir itu tanda tangannya hampir sama semuanya. Nah ini kami sudah bisa mendeteksi bahwa itu palsu. Banyak yang tidak atau belum mengusulkan ke 4B karena berbagai alasan, diantaranya bukan kurang mampu menyusun publikasi ilmiah, itu hanya sebagai alasan saja, tapi sebetulnya adalah karena sering menunda. Teman-teman ini yang saya lihat adalah sering menunda. Menulis itu teman-teman sering menunda, nanti, masih besok, masih lama, masih 2 tahun. Nah, tapi tiba-tiba ketika sudah pas harus naik pangkat, kemudian dengan cara yang seperti semalam jadi begitu, SKS sistem kebut semalam, akhirnya akan terjadi hal-hal ini yang menyebabkan tidak bisa dinilai. Nah, teman-teman juga banyak yang bertanya, berapa orang yang bisa mendapat angka kredit jika penulis bersama? Di dalam aturan maksimal 4 orang. Jadi kalau memang kita mau mengerjakan sesuatu bersama, maksimal 4 orang dengan pembagian seperti ini. Baik publikasi ilmiah maupun karya inovatif. Semuanya pembagiannya 2 orang, 3 orang, 4 orang, angka kreditnya seperti itu. Nah, kemudian ada pertanyaan, boleh tidak angka kredit itu hanya dari karya inovatif saja? Untuk golongan 3D ke atas, karya inovatif itu maksimal cuma 50%. Karena angka kredit 50%-nya harus dipenuhi dari publikasi ilmiah. Tapi kalau dari publikasi ilmiah semuanya boleh, tidak boleh. Tapi dari karya inovatif semua tidak boleh. Nah ini hal-hal seperti ini teman-teman perlu memperhatikan. Nah ini juga perlu diperhatikan ya. Jadi misalnya jumlah publikasi untuk golongan 3D ke atas, jumlah publikasi yang berbentuk diktat, karya terjemahan, tulisan ilmiah populer paling banyak 3 buah dalam setiap penilaian angka kredit. Nah, buku pedoman guru paling banyak 1. Nah, ini perlu hal-hal yang seperti ini perlu diperhatikan. Penulisan laporan penelitian maksimal setahun 2. Karya inovatif maksimal 50%. Nah, ini adalah teknis-teknis yang perlu dipahami teman-teman. Jangan sampai merasa menulis di koran itu ada 15 tulisan diajukan semua dalam periode kenaikan pangkat itu, yang itu pasti hanya dinilai maksimal 3 karena di buku 4-nya sudah ini saya copy persis dari buku 4-nya ya. Huruf ini saya copy persis dari buku 4-nya, bahkan warnanya merah juga saya copy dari buku 4-nya. Nah, sehingga penilaian penelitian, karena core-nya, inti tulisan dari jurnal itu adalah dari penelitian.
Nah, oleh sebab itu penelitiannya harus benar dulu gitu. Kalau penelitiannya tidak benar, nanti tertolak karena alasan 7A misalnya, tidak jelas apa, mengapa, bagaimana, jurnalnya juga akan tertolak gitu. Nah, oleh sebab itu kita harus membuat penelitian ini benar dulu, bukti fisiknya benar, penilaiannya benar, baru nanti penilaian jurnal itu akan mengikuti. Misalnya, kita sudah selalu menekankan bahwa selalu mengikuti pedoman penulisan agar sesuai dengan kaidah ilmiah dan kaidah regulasi. Kaidah ilmiahnya apa? Ya sistematikanya jelas, metodologinya jelas, ada teori, ada objektivitas di situ. Kaidah regulasinya apa? Permenpan 16/2009. Lampiran harus lengkap dan asli dalam arti benar-benar dilakukan. Boleh fotokopi tapi benar-benar dilakukan. Itu maksudnya, artinya bukan copy paste dari teman yang lain, bukan fotokopi dari laporan penelitian yang lain sehingga nanti kita ketemukan kesamaannya. Nah, ini menyebabkan penelitiannya akan tertolak. Bukti fisik yang lain harus lengkap, seminar, pengesahan, disimpan di perpustakaan, ini juga harus jelas. Dalam metode penelitian harus sudah jelas dituliskan jadwal pelaksanaannya. Siklus 1, berapa pertemuan, kapan dilakukan. Nah, ini agar tim penilai akan tahu bahwa oh dia melakukan sekian siklus, pertemuannya ini pada tanggal ini. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting. Hindari copy paste ya, laporan penelitian, hindari copy paste. Meskipun itu laporan penelitian kita sendiri beda tahun, karena akan terjadi sesuatu yang lucu. Misalnya, setiap tanggal 28 Agustus tahun 2017 siklus 1 pertemuan 1, nanti bikin 2018 28 Agustus lagi siklus 1 pertemuan 1, bikin lagi 2019 28 Agustus lagi. Ini menjadi sesuatu yang tidak logis gitu ya. Setiap tanggal 28 Agustus siklus 1 pertemuan 1, padahal kadang-kadang hari Minggu, kadang-kadang mungkin hari raya apa. Nah, ini menjadi hal yang menyebabkan penelitian itu juga bisa menjadi tertolak. Nah, lampiran bukti fisik seminar. Lampiran bukti fisik seminar ini silakan diperhatikan. RPP di sini maksudnya adalah rencana pelaksanaan pembelajaran dalam penelitian kita. Gitu. Jadi memang kita harus membuat RPP di dalam penelitian kita itu, tidak hanya copy paste RPP yang ada di kurikulum yang sudah ada dan sebagainya, tapi kita memang membuat RPP selama 4 pertemuan itu. Kenapa 4 pertemuan? Karena satu siklus minimal 2 kali pertemuan dan itu diatur di dalam buku 4-nya. Nah, kemudian contoh instrumen yang sudah diisi, contoh hasil kerja siswa, skenario bukti tindakan itu juga penting. Foto boleh masuk di bab 4, boleh masuk di lampiran, tidak masalah. Kalau masuk di lampiran tolong diberi keterangan, tidak hanya sekedar foto yang ditempelkan di situ. Kemudian surat izin penelitian, berita acara seminar yang isinya adalah notulen, daftar hadir gitu ya. Kemudian ditandatangani oleh panitia seminar atau kepala sekolah. Pesertanya minimal 15 guru, berasal dari 3 sekolah setingkat ya. Dan khusus untuk remote area 3T dan sekolah Indonesia luar negeri boleh hanya di sekolahnya sendiri, seadanya guru di situ, silahkan kalau itu. Nah, yang ingin saya sampaikan, mungkin teman-teman banyak bertanya nih, kondisi COVID sekarang seminarnya bisa daring, tidak boleh ya, karena toh tadi arahannya adalah harus mengutamakan protokol kesehatan. Jangan sampai kita bela-belain seminar untuk PTK kemudian nanti sakit. Nah, oleh sebab itu silahkan daring tetapi bukti fisiknya terpenuhi. Artinya apa ya? Ada notulennya, ada berita acaranya, ada bukti foto ya, bisa di screenshot, bisa difoto ya, bisa mengisi daftar hadir secara Google Form dan sebagainya, itu boleh dilakukan seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya bukti fisiknya. Bukti fisiknya saya sarankan teman-teman mulai menyimpan dalam 2 bentuk, yakni ada hard copy dan ada soft copy. Karena mana yang nanti akan kita butuhkan dalam penilaian itu akan menjadi lebih mudah. Dan kalau ada sesuatu kita masih punya kopinya, begitu ya. Filenya lengkap, silakan. Kemudian sekarang tidak ada alasan lagi untuk bilang bahwa filenya nggak ada. Ini sudah tidak ada alasan seperti itu. Silakan scan yang penting, kemudian disimpan dalam file
yang aman, baik kemudian dari hard print-nya juga ada, dari soft copy-nya juga ada. Nah, laporan penelitian yang Bapak Ibu buat itu bisa dibuat jurnal dan bisa dibuat buku gitu ya. Jadi laporan PTK bisa dibuat buku, kemudian juga bisa ditulis dalam bentuk jurnal. Kalau itu tingkat nasional seperti jurnalnya CGDD, Kemendikbud nilainya 3. Tingkat provinsi yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi ya, jurnal nasional itu nilainya 2. Kemudian tingkat provinsi, kabupaten, kota 1 dan seterusnya. Nah, jurnal ilmiah dalam pengembangan profesi guru itu ada 2 jenis, teman-teman. Jadi ada jurnal hasil penelitian dan ada jurnal gagasan atau yang ditulis dari best practice. Nah, silakan. Semuanya ada angka kreditnya, hanya berbeda saja, berbeda angka kreditnya, tetapi semuanya dihargai. Silakan menulis baik jurnal gagasan maupun jurnal hasil penelitian. Kalau jurnal hasil penelitian tentu ini berisi dari hasil-hasil penelitian. Diterbitkan oleh lembaga institusi pendidikan atau organisasi profesi baik di tingkat pusat maupun daerah sama. Kalau gagasan berarti ide gagasan Bapak Ibu atau dari best practice-nya yang itu diterbitkan oleh lembaga, institusi, dan profesi pendidikan baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. Nah, penilaian artikel dalam jurnal ini yang perlu Bapak Ibu ketahui. Kadang-kadang guru yang satu mengajukan jurnal yang sama, si A diterima, si B ditolak. Kadang-kadang seperti itu, karena ternyata si A melampirkan laporan PTK-nya, si B tidak. Nah, ini menyebabkan bisa tidak sama, yang satu diterima, yang satu ditolak. Nah, penilaian selalu menggunakan pedoman buku 4 dan 5. Penilaian juga memperhatikan kaidah selingkuh sebuah jurnal. Lembaga pengurus jurnal harus jelas, ya, identitasnya harus jelas. Ini untuk penentuan angka kredit. Jadi misalnya, saya membaca sebuah jurnal, alamatnya di ruko. Nah, saya kan bingung. Ini lembaga apa, alamatnya di ruko. Saya mau membeli angka kredit itu bingung. Ini masuk tingkat apa? Gitu. Nah, ini perlunya kejelasan sebuah lembaga jurnal. Nah, jadi di dalam buku 45 yang sudah kita sempurnakan, itu ada beberapa hal Bapak Ibu harus perhatikan. Siapa yang menerbitkan jurnal? Adalah institusi pendidikan, tapi bukan sekolah, bukan satu sekolah ya. Boleh dinas pendidikan, perguruan tinggi, asosiasi profesi pendidikan, dan atau pihak swasta yang bekerja sama. Nah, ini bekerja sama itu tidak hanya di jurnalnya ditulis telah bekerja sama, tetapi ada surat MOU-nya, ada surat kerjasamanya yang ikut dicetak dalam jurnal itu, gitu. Jadi surat kerjasamanya itu ikut dicetak dalam jurnal tersebut. Banyak sekali jurnal diterbitkan oleh yayasan, oleh LSM tanpa kerjasama. Kenapa? Karena kita nggak ngerti ini yayasan LSM ini untuk diberi angka kredit itu tingkat apa kalau lembaganya menjadi tidak jelas. Kira-kira hal ini yang perlu diperhatikan oleh teman-teman, di-refresh lagi, nanti kita bisa dibaca lagi di buku 4-nya. Nah, catatan penting yang pertama adalah, ini saya copy dari buku 4-nya ya, jika satu artikel ilmiah yang sama atau sangat mirip dimuat di beberapa majalah atau jurnal, maka akan diberikan satu angka kredit yang tertinggi. Tetapi jika dalam satu nomor terbitan jurnal terdapat seorang guru menulis 2 artikel yang berbeda, maka kedua artikel tersebut tidak mendapat angka kredit karena terbit dalam satu jurnal yang sama. Nah, terbit dalam edisi yang sama, nomor yang sama. Nah, ini saya copy dari buku 4-nya Bapak Ibu, jadi bukan berarti itu karena terima ini, tapi ini adalah di buku 4-nya seperti itu. Demikian pula tentang jumlah artikel. Jumlah artikel sudah disebut minimal 5-15 artikel. Mempunyai reviewer Mitra Bestari ya yang berkapasitas, dan ini juga jelas ISSN-nya. Nah, inilah yang perlu juga diperhatikan. Teman-teman tadi secara online Prof. Haidar sudah menjelaskan. Nah, catatan penilaian jurnal, pertama pasti kita akan melihat lembaga penerbit jurnal. Karena untuk memberi angka kredit kita harus paham dulu siapa lembaga penerbitnya.
Karena apakah tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kota. Oleh karena itu, kalau lembaganya tidak jelas, itu menyulitkan tim penilai, gitu. Nah, kemudian ada ISSN-nya atau tidak, ada dewan redaksinya atau tidak, ada mitra bestarinya atau tidak. Waktu terbit, jurnal tidak mungkin terbit sebulan sekali, ya. Diatur jurnal minimal adalah 3 bulan sekali, minimal 3 bulan sekali. Jumlah artikel tadi sudah kita sebut. Bukti fisik itu yang dikirimkan harus satu jurnal lengkap, tidak hanya tulisannya sendiri, gitu. Kalau hanya tulisannya sendiri di print out, kita tidak bisa melihat posisi tulisan ini ada di mana, halaman berapa, daftar isinya mana. Nah, ini perlu, jadi mengirimkan jurnal lengkap. Waktu terbit yang berbeda, artinya begini, PTK mungkin sudah dibuat jurnalnya terbit belakangan, silahkan, boleh, tidak apa-apa. Tetapi yang tidak boleh adalah PTK-nya belum dibuat, jurnalnya sudah terbit. Nah, ini adalah hal-hal yang menjadikan itu tidak bisa dinilai. Andai kata PTK-nya itu sudah dinilai pada periode sebelumnya, jurnalnya baru terbit, silahkan saja diberi keterangan. PTK sudah dinilai periode sebelumnya, tetapi jurnalnya baru terbit, tapi tetap PTK-nya dilampirkan agar nanti jurnalnya ternilai. Nah, isi jurnal tadi sudah saya katakan, silahkan simpan hard copy dan silahkan hard copy-nya itu mulai di-scan sampulnya, scan halaman redaksi, ya. Ini untuk jaga-jaga agar kita punya bukti fisik yang lengkap, begitu. Nah, scan daftar isinya, scan artikel kita, scan halaman bukti pengesahan kepala sekolahnya, kemudian kirimkan tautan link jurnalnya, dan sebagainya. Nah, kira-kira saya hanya itu yang bisa saya sampaikan, tetapi saya tidak menutup kemungkinan nanti teman-teman boleh berdiskusi banyak hal, ya. Buku, ada banyak buku yang akan kita bahas, tetapi mungkin waktunya tidak bisa semuanya selesai.